ketiga pada siang hari ini di mana pesawat bakal bergerak dari arah observatory menuju ke Cape Town. Oke, Cape Town itu artinya masih bersinggungan sama Sentosa. Apakah di sini Starlight bakal melakukan pattern yang sama secara continuous? Ya, atau kita lihat, oh ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di peak. Loh, ternyata dia turun ke Bima Sakti, Wow, Pak. gila. Dan BTR masih dengan BTR PGL nih turun di peak di Dan mana. Star 8. Dan ini menarik banget, ada Aura NSC yang juga turun di peak. Oh, ini bakal jadi perang harusnya. Perang di early Perang game. di pagi hari ya. Yes. Dan ada sedikit perubahan dari L40 sendiri. Mereka memutuskan untuk turun ke Cape Town. Yap. Yang dimana notabene itu adalah rumahnya Black Horse. Ketika lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat, men. Oke. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan L40 nantinya ya. Yap, karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Yoi, dan nggak kalau butuh kita lihat, pintu. nggak butuh pintu, Yoi. karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di Ya. daerah peak. Gue penasaran banget, ini ada Bapak Jamchat Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, di mana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup sekarat, memutuskan untuk mundur karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, Yes. mengingat dia nggak punya resource dan Wah. nggak punya senjata, Ini Pak. benar-benar krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau Ya. seandainya dia ketembak 1 hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya. Kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata satu squad. Oke, jangan kasih lolos ya Jangan kalau lo yang kasih main. lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas sehingga BLH sendiri masih bisa bernafas ya untuk regroup itu dia. lagi. Cuman apa yang dilakukan oleh L40 sendiri menurut gue cukup bijak, di mana mereka nggak mau terlalu nge-push. Mereka tahu ketika musuhnya kabur, ini artinya kita memiliki free looting di daerah Cape Town. Dan Yes. di sini bakal bertemu sebentar lagi. Bener, Di mana ada- Legalot sendirian bakal bertemu dengan Valen dan dengan Arcana maksud gue. Yap, di sini Opa juga udah bersiap-siap dari Arcana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah Ya. ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. Dan Legalot juga bakal coba mengejar seorang Opa. Hati-hati Opa, bakal ngumpet dulu. Wow, Ternyata my tertabrak God. lari dong. Ya Harus ampun, tertabrak what di you sana. guys doing? Oh my God, bakal langsung di Satu sama. jar gitu aja oleh Lords, bakal tembakin. Sebentar itu maju dulu, udah bakal recover dulu. Temennya yang lagi knockdown yaitu Yamil. Sementara itu masih beri panas Legalot. dari Akar dan Legalot bakal terknockdown gitu aja oleh Kevin. Dan di awal. Wow. Tak Luar terduga-duga. biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Oh. Di mana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Nggak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger ya. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jadon. Cukup sekarat udah ada kali. Tabrak sehingga Jadon juga terknockdown. Masih ada too easy for Ikam. Bakal masuk dulu ke rumah. Oh my God. Dan bakal dijamcat langsung dihabisi oleh Ikam. Dan Averos bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron BGL di sini. Sehingga dia harus mundur aja karena Ya. terlalu sulit. Terlalu sulit di mana Ikam sendiri adalah Wonder Boy dari Bigetron yang nggak bisa dipungkirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini benar-benar udah mati langkah karena dia mau gerak ke mill pun udah nggak ada resource harusnya. Udah nggak ada resource dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya udah mulai bakal lihat. narik terlebih dahulu. Terlalu resiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin satu squad juga gitu. Benar. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget. Dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Clock Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya di sini. Yes, benar. Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin Iya. agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama nggak ngelihat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan, sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal keulang lagi dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Yes. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan ketika ada musuh langsung tembak, nggak pakai lama dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. Oke. 3 mobil. 3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ Ades bisa tag
take a notice ya sama Ya, mereka ya. benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat, tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada fight sama sekali. Bahkan nggak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Ya, dan ternyata RRQ memutuskan Bakal- untuk stay di Factory kah? Yap, di mana Factory sampingnya itu udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini Ya. bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura X-Code. Ah, Sorry maksud gua Aura NSC. Yap. Ini bakalan stay long dulu di daerah Pocinok dan ini rame banget, bakal jadi berdarah banget Pocinok ya. Bakal jadi berdarah banget kalau sekiranya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pocinok juga. Dan oh beda ya, ini Bigetron yang BGL. Yes, ini Kalau Bigetron BGL. misalnya yang Akademi memutuskan untuk masuk juga ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan Ini udah saling ada- setup ya. Ini udah ada Kapten Jaydan juga yang udah mulai coba flanking dari arah Ya. kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan? Bersiap-siap aja sedikit lagi dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton. Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC, belum ada suara tembakan dari tadi tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal tumbang oleh Wawan, bakal coba langsung dia habisin Ikam dan boom di sisi lain bakal tumbang. Ikam bakal tumbang gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan, Vales juga berhasil dapatkan di OKP ini. Sementara Kapten Jaydan bakal tumbang oleh Imba. Dihabisin itu aja oleh Imba. Dua player dari Bigetron bakal tumbang oleh Aura NSC di sini. Wow, dan kalau kita perhatikan lagi masih ada dari Ran MKS dengan M60-nya yang saja dan Boom Ortus sisi lain harus tumbang oleh RRQ AD. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esport maksud gua dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini Danger Ajis, Zone udah terpisah AG dan juga Upin. Yap. Masih belum ketahuan bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri taken notes lebih ke arah AG. Ya. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di lain sisi ada fight lagi di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup Venjet di Yes, sana bakal yang bakal coba ditabrak. untuk masuk Jangan begitu aja. monster truck. Wow! Khawatir gitu aja. Coba turun langsung Jarjor. Jarjor. Suara sendapan diambil bakal tumbang. Zarki juga bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my Kilan. God! Bakal tumbang juga Legal. Masih ada di sana melawan Venjet dan Palit bakal tumbang gitu ya. Terus Legal dengan Skarnya. Masih coba nembakin satu pemain lagi dan yap. Masih coba di cover dulu dan oke. Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu dan kalau kita perhatikan bakal langsung Tersisa dirasa satu aja. orang, Zed Tembak lagi. lagi. Satu lagi Silen. Dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi loncat lagi sedikit lagi jatuh lagi. Zed Galaxy harus tumbang oleh RRQ AD. 12 kill! 12 kill masih di early game. Masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades. Lord dan juga Legalot. Duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi nampaknya di sini. Yap, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai. Di mana para pemain dari Ron Esport juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah Ron Maximum. Perang saudara terhindarkan langsung tumbang di sana seorang Mirli. Bakal coba langsung dirasakan oleh Minaru. Bakal diajar dan Ron Maximum bakal tumbang oleh saudaranya sendiri. Luar biasa, ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus Investasi. untuk Ron Esport. Yes, ini untuk investasi Ron Esport mengingat Ron Esport juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja, nggak perlu do something yang terlalu riskan karena mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Get good lah ya, tinggal Yes. santuy-santuy aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya, dan di lain sisi kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu Boleh. persatu. Di Ada mana juga. tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Yap. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja Masih oleh bisa Upin. digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Oh! Jangan di peluru. Bigetron BGL harus tumbang oleh Aura Kasih sana. Ada L40 juga bakal jadi Oh, target. Ivan! Kasih dapat 1 poin
kill. Sementara itu bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan. Dari kejauhan. Apakah bakal desain rimbang? Udah ada keluar. Coba ditembakin. Lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita perhatikan. Di-commit ya. Di pinggir pintu bakal dapat diajar. Oh my God. Dan kalau kita lihat Wawan. Bakal mendapatkan Aura kill. kasih. Langsung dihabisin oleh Ran dan juga kasih. 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari jauh. Yap, Ran dan MKS juga bakal bertemu di sini nampaknya bakal dengan satu Razor M. dari Oh my kasih yang God. tepat. Satu orang lagi. Ada glual yang bagus banget. Tapi Raza dan bakal Wow. satu orang bakal ditukar aja oleh Razor M. Tapi Imba masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba revive dulu. Langsung dihabisin gitu aja dong. Ini Aura NSC bos, bukan kaleng-kaleng. Yoi. Masih survive mendapatkan 6 kill tambahan. 6 Oh kill my kali ini. God. Zik Eser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal coba dikejar sedikit lagi. Zik Eser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar? Udah coba ngumpet di rumah pos. Dan kita lihat ditembak aja. Udah cukup sekarat. Masih bisa unggul medical kita. Lemparin Ada stun granat. 1, 2, 3. 2 granat. Dan bakal meledak saat lagi. Bakal langsung diras. Pakai kok Oh. di sana. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. Yes. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan taringnya ya. Nah. Setelah sekian lama dia Setelah sekian lama orang-orang pada nanya, Bang Aura main gak Bang? Ini, Akhirnya bro, ini, bro. dijawab bro. dan ini di grand final untuk ini mendapatkan grand satu final. golden ticket. Nah itu dia. Wah, gila. Aduh, gila. Seperti yang gue prediksi, Pochinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Factory ya, dimana Mars Electric ini udah identik ada Star Edge nih yang habis Ya. dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Starlight lagi, 80% bisa gue pastiin Starlight bakal buyah. Iya, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star Edge ya. Pertama itu, dan ketiga, Star Edge punya catatan ketika zona keempat ada di mereka, mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Iya. Dan Ketika mereka ada di luar zona, mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini, mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja, masih bersinggungan sama Factory. Ya, dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory, dia pindah nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Factory di Ya, lantai 2 ya kan. Bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy nih. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom, di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2. Dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang kena knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya, dan Venom di sini, ini yang seperti gue bilang, ketika masuknya Venom ke Starlight Esports, merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat, Yes. dan kayak fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gua kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu negaranya, Iya, ini dari hashtag atas bucin sana. power ya. Bucin power. Bucin power dan juga para Aura Farm juga. Nambah damage ya. Nambah damage Iya, nih Aura iya, Farmnya udah Aura kayak Farm-nya. skin ya. Dan kalau kita lihat Luar juga biasa. ini dari Ran sendiri kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya, makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus, sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu, terlalu nekat nampaknya. Masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal coba diajar, udah ada Wawan juga. Coba ngambil airdrop, sudah ada yang kebakar juga mobilnya. Ada yang Bakal 79. ditembak, ada yang pengen pelontar. Gak sempet. Oh! Dengan close-nya, bakal langsung dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga, tersisa Iki di sana. Sementara itu, bakal langsung dihabisin juga oleh Imba. Say goodbye Serlot, sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki, masih ada Iki bakal diberi keker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat, bakal diberi tembak. Masih bisa naik kaleng, tapi terlalu beresiko karena di depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal diberi tembakin mobilnya, kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya, cukup sekarat, satu hit lagi. Iki Oh, berhasil masih selamat sampai. ternyata.
Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gua rasa nggak bakal lepas dari para pemain lainnya karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona victory. Ini bakal jadi sulit banget harusnya juga untuk Aura. Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakan di sini RRQ Lord. Masih coba untuk menahan. Yap, udah kelihatan ada Aura Imba Junior di sana. Tapi bakal dibalikin oleh dengan Kontar. kapten terkuat Itu dia, Duar. Sebagai Bunda. Bakal tumbang ternyata Imba. Dan Ziggy juga bakal tumbang oleh Momala. Lagi satu hit lagi. Oh my God. Bakal tumbang. Inilah dia kekuatan dari Aura Fire. Bucin Power Israel. EDSC 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan, Venom bakal tumbang oleh X6 Code. Menyisakan 14-13 orang aja. Hayabusa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Phase 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga ke arah Genjer. Apakah Genjer bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah melihatkan dan akhirnya Genjer satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di game ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire suara dan juga Ronnie Sport. Luar biasa pasaran yang bakal diberikan oleh X3 Code. Masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Dimana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S-playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang... Kasih AWM memakan korban. Langsung dia begitu aja. Oleh Kasih di sini. Dan total perolehan kill sekitar 4 kill dan bakal dapat dipantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun, terpisah gitu aja. X8 mulai coba ditembakin terus oleh Kasih. Oh my god. 13 kill ini bosku. Ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes, tapi Minoru ada Wawan masuk ke dalam zona menahan pergerakan. Bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang glue lagi. Refleks yang bagus banget dari Wawan. Memasang glue dengan baik banget. Bakal dapat dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada charge juga. Dardiar juar suara tendapan. Tumbang. Dan ada yang keras juga yaitu Kasih. Bakal dapat diajar para pemain dari Ronnie. Oh my god! Apa? Jump shot Indonesia. Kita lihat Wawan dan juga frontal. Dan 16 kill. 16 kill. Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 God bakal coba diajar. Terlalu X8 God bakal tereliminasi. Menyisakan 1 orang lagi. Dan Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan buya. Luar biasa, gue sampai speechless Pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini benar-benar the next level play dan apa yang gue bahas soal penebusan Dokotsa benar-benar dipraktekin sama Aura NSC. Benar-benar terjadi ya? Benar-benar terjadi dan they deserve it.